hati kami terbuka, tangan kami terangkat. Tanda kami bersyukur dan kami menghargai dengan segenap hati kami kasih yang kami terima, kasih yang telah datang ke dunia ini untuk kami. Kasih-Mu Yesus yang telah melawat kami, yang telah memulihkan kami, yang telah menyembuhkan kami, bahkan yang telah menyelamatkan kami. Malam hari ini Engkau menjadi segala-galanya dan yang terutama bagi kami. Tidak dapat dan tidak akan pernah digantikan dengan apapun atau siapapun. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, saudaraku. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Katakan lagi, Kau ada. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Katakan dari hati kita, Yesus, Kau yang termanis bagiku. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Katakan lagi, Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Katakan, Kau ada. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Katakan, Kau ada, Tuhan. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau termanis di hidupku.
Yesus, kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Katakan, kau takkan pernah terganti. Kau takkan pernah terganti. Kau ada. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya. Dalam hidupku, kau segalanya bagiku. Katakan, kau ada di pikiranku. Oh, kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya. Satu kali lagi saudaraku, katakan, kau ada Tuhan. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidup. Kau ada dalam hembusan nafasku. Nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Suaramu sembah Tuhan. Rabasya karabata karabaya rarata karabasana kaya rabati. Ora nasyaraba karabaya setiap kami datang menyembahmu Tuhan. Dengan segenap kasih kepadamu, dengan segenap rindu, kami datang menyembahmu Tuhan. Kau segalanya, kami datang memuji namamu Yesus. Kau yang terutama di hati
Engkau tak tergantikan Tuhan. Kami rindu mengasihi Engkau lebih. Kami rindu mengutamakan Engkau lebih. Kami rindu selalu menjadikan Yesus segala-galanya. Sehingga dalam semua yang kami lakukan, semua yang kami pikirkan, bahkan yang kami rasakan, Engkau ada di sana. Engkau bersama dengan kami selalu. Tidak ada yang lain di dalam kehidupan kami selain kami memuji dan menyembah Engkau, ya Tuhanku. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup kami juga kami persembahkan untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berbicara kepada kami dan juga mengingatkan, menghibur kami, dan kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Jikalau Tuhan hadir, Dia mampu melakukan segala hal karena Dia adalah Tuhan atas segalanya. Oleh karena itu jangan pernah takut dan khawatir. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah itu atas seizin Tuhan. Jikalau Tuhan izinkan, Dia juga akan mampukan. Oleh karena itu tetap berharap kepada Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami di tempat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya teringat dengan satu lagu, yaitu Sembah dan Puji Dia. Nah saudara, lagu ini kemarin waktu kami pembukaan di Jakarta, waktu dengar lagu ini saudara, saya tergerak. Ya, entah itu karena memang untuk saya atau apa saudara. Tetapi lagu itu membuat saya mengingat Yesus lahir ke dunia ini saudara untuk siapa? Dan kenapa Dia ada? Dan kenapa saudara dikatakan bahwa hanya Dialah yang patut disembah dan dipuji? Makanya saudara, hari ini atau malam ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu bicara tentang sembah dan puji Dia. Lagunya saudara pasti tahu ya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Nah, kenapa saudara Yesus itu harus disembah dan Dia harus dipuji? Karena memang Dia Tuhan saudara. Tidak ada di dunia ini yang boleh kita sembah selain daripada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain bisa dipuji saudara. Yang ini yang saya katakan puji mengagungkan ya. Lebih dari apapun itu saya mau katakan hanya Tuhan saudara. Dan nanti kita akan melihat ayatnya, yaitu di dalam Matius 2 ayatnya yang ke-11. Kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 2 ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah kepada Yesus yang masih baby, yang masih bayi. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu emas,
kemenyan, dan mur. Saudara, ketiga orang Majus jauh-jauh datang dari Persia. Orang Majus itu bukan orang sembarangan. Dia cendekiawan, dia intelektual. Mereka adalah orang yang belajar, saudara. Tetapi mereka tahu dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, pasti ada penciptanya, yaitu Tuhan. Sehingga waktu Tuhan singkapkan kepada mereka melalui kitab Mika, saudara, mereka tahu bahwa ada yang namanya seorang juru selamat. Mereka mengikuti visi dan akhirnya datang kepada Yesus. Yang menariknya, saudara, adalah waktu mereka sampai di tempat itu, mereka sujud kepada bayi Yesus. Yang notabene, saudara, belum melakukan mukjizat, belum menunjukkan apa yang dia lakukan, belum membangkitkan orang mati. Tapi ketiga orang yang bukan sembarangan sujud menyembah kepada Yesus. Mereka tidak sujud kepada Maria, meskipun Maria yang melahirkan. Jangan kita berpikir, saudara, tanpa Maria maka Yesus tidak lahir. Tuhan saja bisa menjadikan manusia. Jikalau dia mau menjadikan manusia dengan debu dan tanah dan bisa dilakukan, apa susahnya, saudara, bagi Tuhan untuk mendatangkan seorang bayi ke dunia ini dengan cara yang seperti itu juga. Artinya, saudara, dia harus lahir secara natural. Sebagai manusia harus lahir dari seorang rahim seorang ibu. Sehingga di sini kita tidak bisa melihat bahwa Maria lebih daripada Yesus. Tetapi di sini kita harus melihat bahwa Maria mendapat anugerah, bahwa dia dipercaya untuk melahirkan bayi Yesus. Dan ketiga orang Majus ini, saudara, tidak menyembah kepada Yusuf. Ini membuktikan bahwa, saudara, bahwa sesungguhnya yang disembah itu adalah bayi Yesus. Ini mengajarkan kepada kita, saudara, tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang bisa dan apa yang harus kita sembah, tidak ada, saudara. Tapi kita tidak boleh berpikir, Pak, kalau misalkan orang tua tidak disembah, apakah kita lalu tidak berbuat sesuatu yang baik kepada orang tua kita? Yesus mengajarkan, hormatilah orang tuamu, tapi bukan sembahlah orang tuamu. Tapi harus hati-hati, saudara. Dengan kata-kata atau kalimat seperti ini, akhirnya orang berpikir bahwa orang tua kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak menghargai, jangan salah paham seperti itu. Kalau kita katakan kita menyembah kepada Tuhan Yesus, artinya kita juga harus mengikuti apa yang diajarkannya. Yaitu dikatakan, hormatilah orang tuamu. Tapi kalau menyembah, bukan. Makanya kalau bagi kita, saudara, hormat itu adalah satu kewajiban kepada orang tua, ya. Jangan, saudara, banyak orang mengatakan semakin jadi orang Kristen maka semakin, ya, kalau bahasa Hokkiannya itu, saudara, puhau katanya. Bahasa Mandarinnya puhau. Enggak berbakti lagi kepada orang tua, enggak, saudara. Bahkan mohon maaf ya, kadang-kadang kalau kita melihat di luar sana, saya kadang-kadang kan lihat, ya, entah itu di TT, ya, TokTok itu, ya. Lalu lihat juga Instagram dan semuanya, saudara. Itu orang-orang di luar sana yang bukan Kristen. Kadang-kadang mereka itu kalau dari sikapnya kita ngomong, itu sangat menghormati orang tuanya. Mereka mau berlutut. Nah, ini sebentar lagi konyen, saudara. Konyen ini Imlek, ya. Saya beberapa tahun belakangan ini, saya kalau bilang sama anak-anak saya, kalau mau angpau berlutut dulu. Berlutut bukan berarti untuk menyembah. Berlutut artinya harus menghormati orang tua. Kalian juga belajar kalau keluar sana harus menghormati orang yang lebih tua. Kalau di gereja, kalau kamu punya kakak rohani, kamu punya pembimbing rohani, juga harus menghormati mereka. Tapi saudara lihat sekarang belakangan, saudara, anak-anak semakin besar, ya. Era yang sekarang semakin gak hormat sama orang tua dan lain sebagainya, saudara. Apakah seperti itu
arti dari kita menyembah Tuhan dan tidak menghormati orang tua? Tidak. Menyembah memang hanya kepada Tuhan, tapi harga mati kita tetap hormat kepada orang tua. Tapi jangan sampai salah, sekali lagi, bukan kita sembah orang tua, itu betul saudara. Saya lihat di luar sana tadi saya katakan, mereka ketemu gurunya saudara, gak berani lihat. Jalan pakai lutut, sampai ketemu gurunya, dia cium tangan, bolak-balik, dia cium lututnya saudara. Kenapa dia cium lututnya? Karena lututnya dipakai untuk berdoa untuk muridnya. Begitu muridnya jadi saudara, sombongnya luar biasa. Dia berpikir bahwa dia hebat karena diri dia. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa jadi seperti itu karena lutut daripada gurunya. Begitupun hari ini kita kepada orang tua saudara. Kita bisa berhasil, jangan berpikir bahwa hanya kita yang berhasil. Kalau orang tua kita tidak berlutut, mereka tidak berdoa saudara, saya mau katakan kita mungkin juga tidak ada seperti hari ini. Sehingga hormat kepada orang tua itu tetap. Tapi menyembah kepada Tuhan itu hal yang berbeda. Ya, karena menyembah itu hanya kepada Tuhan. Sehingga saudara seringkali juga kita berpikir ya, kalau Tuhan itu kok lahir ke dunia ini bisa tanpa yang namanya benih daripada Yusuf. Banyak orang yang mengolok-olok, makanya juga dia mengatakan apa? Kalau Yesus lahir bidannya siapa gitu. Itu yang dia ngomong. Jangankan bidan saudara, rumah saja mereka nggak ada. Mereka lahir di kandang domba, di palungan tempat makanan binatang saudara. Bagaimana cari bidan? Bagaimana cari tabib? Memang gak ada saudara. Tapi saya mau katakan, kalau itu rencana Allah, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Katakan amin. Sehingga mereka tidak mempercayai, gak mungkin. Itu karangan Alkitab saja, itu karangan orang Kristen saja. Saya kemarin di Jakarta saudara beberapa bulan, ada salah satu karyawan kita ya tukang ya. Dari tukang itu saya pakai waktu bangun di Manado. Waktu bangun beberapa gereja. Dan terakhir ini yang di PIK saudara. Entah bagaimana dia mulai tertarik, mulai tanya saudara. Dia bilang, Bapak kenapa yakin bahwa Yesus itu lahir bukan benih daripada Yusuf? Karena yang kita tahu Pak, Maria dan Yusuf itu nikah lalu lahirlah Yesus. Nah jadi kalau kamu tanya saya seperti itu, saya katakan apa yang saya yakini. Karena kalau kamu minta bukti, saya tidak bisa membuktikan. Tapi arkeolog juga sudah menemukan darah daripada Yesus. Dari aliran darahnya yang masuk ke dalam bebatuan yang retak itu, diambil saudara. Itu 23 kromosom wanita dan 1 kromosom laki-laki. Harusnya 23 dan 23. Tapi ini hanya 1. Ini membuktikan bahwa bukan dari benih seorang laki-laki. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, benih daripada Roh Kudus. Sehingga itu yang saya yakini. Kalau kamu tanya saya kenapa? Ya karena saya meyakini apa yang saya percaya di dalam Alkitab. Jadi begini saja, Mas, saya ngomong sama dia. Ini bukan Mas Selamat ya. Ini Mas yang lain saudara. Begini aja Mas. Kalau Mas kira-kira gak bisa percaya, begini saya mau tanya. Mas percaya gak manusia pertama itu diciptakan dari debu dan tanah? Percaya. Kamu juga diajarkan begitu kan? Iya. Kamu pernah lihat gak? Gak pernah lihat. Kenapa kamu percaya? Ya karena saya diajarin, karena saya percaya begitu. Oke. Sah, saya juga percaya. Tanpa laki dan tanpa perempuan, maka jadilah Adam. Kamu percaya, saya percaya. Lalu dari mana Hawa itu datang? Dari rusuknya Adam Pak. Mereka percaya. Kamu pernah lihat hal itu? Gak pernah lihat. Dari mana kamu tahu? Karena tertulis di dalam kitab saya Pak. Artinya dengan laki-laki tanpa perempuan terjadilah Hawa. Kamu percaya? Sekarang kita ada, kamu ada, saya ada karena papa, mama kita, orang tua, laki dan perempuan. 3 ini sudah ada. Hanya 1 yang belum komplit.
dengan wanita tanpa pria. Kenapa kamu gak percaya? Karena itu tidak tertulis di dalam kitabmu, tetapi tertulis di dalam kitabku. Tapi kalau secara umum kita mau coba bandingkan, kenapa kita percaya yang 3 kita tidak percaya? Kalau ada satu hal lagi yang memang Tuhan bisa kerjakan, yaitu dengan wanita tanpa laki-laki, maka lahirlah seorang bayi ke dunia ini. Sehingga Yesus itu adalah Tuhan. Bukan karena benih daripada Yusuf laki-laki. Dan satu hal, Mas harus tahu, saya bilang, bahwa waktu Yesus baru lahir ke dunia ini, tanpa melakukan mujizat pun, 3 orang Majus, seorang gembala, itu langsung sujud menyembah. Sekarang kira-kira Mas, kalau tiba-tiba ada bayi datang, mau gak kita sujud menyembah? Kita gak tahu siapa bayi itu, gak ada toh. Itu kalau bukan ilham, atau itu bukan satu dorongan, atau satu petunjuk dari atas, gak mungkin bisa dilakukan itu. Dia mulai mikir. Saya bilang begini, saya gak bisa ngomong banyak. Kalau banyak pun kamu gampang lupa. Memang orangnya sedikit pelupa, saudara. Baru saya suruh pasang akustik dari 20 cm ke sini. Ya, jangan pasang as, nanti kelihatannya kaku. Pasang 20 cm, baru pasang. Jadi kelihatannya bagus. Baru saya ngomong, saudara, saya naik pesawat, landing di Surabaya. Dia fotoin kasih saya, pasang di tengah. Pasang di tengah. Wah, ini baru ngomong firman, pengen marah, saudara. Ini udah naik nih. Ini kan ngebolongin lagi, saudara. Udah ada sekrup, dipindah lagi bolong. Ganti lagi HPL-nya, tempelannya, saudara. Waduh, sudah naik. Saya bilang udah, nanti baru saya pikir. Nah, saudara, saya waktu sebelum saya pulang saya ngomong, udah Mas, hari Minggu masuk aja ke gereja. Kan sudah juga kenal teman-teman pekerja toh di beberapa ini. Masuk aja duduk paling belakang. Nanti saya ngomong sama teman-teman, gak usah ditanya, gak usah diapa. Duduk aja dengar dan nanti. Karena dia sudah saya pernah kirim saudara ke Manado. Ya puji Tuhan saudara, ini bukan melebih-lebihkan, juga tidak mengurangi saudara. Dia ngomong sendiri, saya di Manado Pak, teman-teman BES itu luar biasa baiknya. Ramah sama saya, gak pandang saya bukan orang Kristen. Bawa saya ke pantai, ajak saya makan, gak beda-bedakan sama saya, duduk bareng saya. Dan Bapak pun di sini, teman-teman pun sama. Kita semua dilayani dengan baik. Saudara, kita menginjili orang, ngomong tentang Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa menginjili dengan hidup kita, maka mereka gak akan bertanya. Mereka gak akan cari tahu, mereka tidak akan mau tahu. Tapi puji Tuhan saudara, orang ini mulai mau cari tahu. Saya katakan, Yesus yang masih bayi saja sudah disembah. Cari di dunia ini, bayi mana saudara? Kecuali musyrik ya. Ya, mendewakan seseorang itu lain lagi. Bayi lahirnya aneh tapi disangka dewa. Nah itu ada juga saudara. Lahir yang macam-macam disangka dewa, dijadikan dewa. Itu lain lagi. Tapi hari ini saudara saya mau katakan, kita sudah melihat begitu banyak mukjizat yang diceritakan di dalam Alkitab. Bahkan kita sendiri pun mengalami mukjizat itu. Tapi seringkali kita itu masih ragu sama Tuhan. Masih ragu sama Tuhan. Ketiga orang Majus ini gak lihat mukjizat, tapi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bayi Yesus. Tapi anehnya, kita yang mengalami mukjizat sendiri, yang baca Alkitab, yang mendengar begitu banyak kesaksian, tapi terkadang kita juga masih ragu, benar gak ya ada Tuhan? Benar gak Yesus adalah Tuhan? Kita masih ragu. Kok Bapak bisa tahu? Buktinya doanya gimana? Jikalau engkau Tuhan, buktikan bahwa engkau Tuhan. Jikalau engkau Tuhan, sembuhkan aku. Jikalau engkau Tuhan, tolong aku. Jikalau engkau Tuhan, tunjukkan kepadaku mukjizatmu. Itu bukti bahwa mukjizat yang terjadi begitu banyak di hadapan kita dan kita alami, kita pun masih meragukan Tuhan, Bapak Ibu.
Dan saya mau mengatakan, meragukan Tuhan itu sama dengan mencobai Tuhan. Banyak orang berpikir mencobai Tuhan itu, saudara, dengan artinya kalau sesuatu yang gak mungkin lalu kita doakan itu mencobai Tuhan. Tidak. Mencobai Tuhan itu meragukan Tuhan. Coba kita lihat dulu ayatnya di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7. Keluaran 17 ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Dengan apa? Dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi mencobai Tuhan itu, saudara, adalah kita ragu dengan Tuhan. Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan gak sembuhkan saya? Itu saudara dan saya sedang mencobai Tuhan. Tapi konsep kita selalu mencobai Tuhan itu, kalau sesuatu yang gak mungkin, lalu kita berdoa dan kita lakukan, itu mencobai Tuhan. Ya itu secara umum oke. Tapi arti sesungguhnya mencobai Tuhan, saudara, adalah kita sedang meragukan Tuhan. Makanya waktu Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan atas. Maka ada tertulis di dalam kitab, perjanjian lama artinya ya, malaikat Tuhan akan menatang engkau. Tapi Yesus ngomong, jangan cobai Tuhan Allahmu. Apa yang kita pikir? Yang kita pikir pasti begini, sudah tahu di atas, jangan lompat ke bawah dong. Kalau lompat ke bawah, kamu mencobai Tuhan. Itu kan yang kita pikir, betul loh. Saya mau mengatakan saudara, kalau Yesus katakan jangan mencobai Tuhan Allahmu, bukan berarti menggagalkan apa yang tertulis di dalam kitab. Apakah malaikat Tuhan tidak bisa menjaga kita waktu kita jatuh? Apakah malaikat Tuhan tidak bisa menjaga kita waktu kita tersandung? Tidak. Apakah kita tidak boleh saudara berdoa di kala waktu kita kena cancer? Dokter sudah ngomong stadium 4. Nggak mungkin sembuh. Sembuhnya hanya kemungkinan kecil. Dan waktunya hanya 3 bulan. Lalu waktu kita berdoa sama Tuhan, jangan cobai Tuhan Allahmu ya. Dokter sudah ngomong gak bisa sembuh, lalu kamu berdoa sama Tuhan, itu kamu sedang mencobai Tuhan Allahmu. Bukan. Justru kalau dokter angkat tangan, kita harus berdoa dong kepada Tuhan. Tapi begini, waktu kita berdoa kepada Tuhan, jangan ragu kepada Tuhan. Kalau kita ragu dengan Tuhan, jikalau engkau Tuhan, sembuhkan saya. Kalau bukan Tuhan, saya gak sembuh. Itu namanya mencobai Tuhan. Yang ada adalah, Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan. Kalau bukan sekarang Tuhan sembuhkan, nanti pun gak ada masalah. Sekalipun Tuhan gak sembuhkan saya tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Itu namanya kita gak mencobai Tuhan. Jadi bukan soal kesembuhannya, tapi bukan berarti juga kita mencobai Tuhan kalau kita berdoa untuk sembuh. Bisa paham ya? Saya kasih begini aja saudara cerita biar gampang. Seorang ibu baru kesaksian, saya melayani di Ladies Jakarta, saudara. Tiba-tiba seorang oma, buat saya dia oma karena sudah punya cicit. Dia sudah punya cicit. Tiba-tiba dia datang ke depan sebelum khotbah, saudara, dia duduk. Dia tulis di 2 atau 3 lembar, saya lupa, dia baca. Karena takut lupa. Gak apa-apa, bersaksi itu boleh saudara catat. Apa yang dia catat saudara? Dia katakan, saya baru sembuh dari penyakit saya. Dan saya baru dioperasi. Tetapi yang menarik begini. Sebelum dia sakit di Gereja Best Jakarta, ada perjamuan. Entah di bulan Oktober atau September saya lupa. Dia terima roti perjamuan yang dalamnya itu ditulis ayat firman Tuhan yaitu Yeremia 17, boleh dibuka ayatnya yang ke-14. Yeremia 17 ayat yang ke-14 dikatakan begini.
sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku, pujianku. Hanya kepada Engkaulah aku memuji. Dia katakan, so sembuhlah aku maka aku sembuh, selamatkanlah aku maka aku selamat. Dia bingung. Saya sudah selamat, saya juga gak sakit. Apanya yang mau disembuhkan? Tapi dia simpen aja. Dia makan saudara, dia simpen dalam hati. Terus dia pergi ke luar kota saudara. Dia pesen sama anaknya, nanti di gereja tolong ambilin perjamuan. Mama gak sempet. Karena 1-2 hal saudara. Kalau gak salah dia pergi check up itu. Ya dia pergi check up. Begitu diambilkan anaknya saudara. Dari ratusan ayat yang sudah didapat tadi. Dan waktu dibawa pulang. Roti yang diterima ayatnya sama. Sembuhkanlah aku, selamatkanlah aku. Wah, saya gak sakit, saya cuma check up. Kenapa? Sudah 1 bulan saudara. Kan bulan roti pertama, roti kedua atau sudah 1 bulan. Gak taunya dari check up itu, dokter katakan ibu kena penyakit ini. Saya gak mau sebut ya. Wah dia kaget saudara. Tapi begitu dia kaget, dia dengar firman Tuhan itu. Terngiang-ngiang lagi, sembuhkanlah aku maka aku sembuh. Singkat cerita saudara, dia tanya kepada anak dan cucu, akhirnya putuskan untuk operasi. Dan biusnya ini bukan cancer, bukan. Jadi biusnya hanya bius lokal. Jadi dia masih bisa lihat dokternya, masih bisa lihat pisau dan semuanya. Tapi dokter bilang, ibu, oma hadapnya ke kanan ya. Dia gak mau lihat saudara, karena kalau dia lihat dia takut. Tapi dia gak rasa apa-apa, bius lokal. Tapi waktu dia noleh ke kanan, maksud saya, dia melihat tulisan lagi yang dia baca di roti itu, sembuhkanlah aku, selamatkanlah aku ya Tuhan. Itu dia baca ulang-ulang, dia muncul kekuatan saudara. Sehingga apa yang dia takuti tidak lagi menghantui dia. Berapa minggu berselang, ya tadi kemarin itu, dia bersaksi bahwa operasinya berhasil dan dia disembuhkan Tuhan. Apa maksud saya di sini saudara? Bukan hanya menekankan kesembuhan. Yang saya maksud adalah Yesus atau Tuhan itu tahu ke depan kita itu mau apa yang terjadi. Kita nggak tahu. Makanya jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan mencobai Tuhan dengan keraguan kita. Kita mungkin hari ini lagi baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi saya juga mau katakan, bukan kita pesimis, bukan kita negatif saudara. Karena memang dunia ini sudah terkutuk. Selama kita ada di dunia ini masalah ada saja yang datang. Kita nggak buat masalah, orang lain yang menyebabkan masalah. Setan yang buat masalah juga bisa. Tapi firman Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Makanya saudara, kalau mukjizat itu bukan hanya bicara sembuh saja. Tetapi Tuhan sudah memberitahu terlebih dahulu. Kekristenan itu saudara bukan meluputkan dari masalah. Kekristenan itu bukan menghindarkan kita dari suatu persoalan. Bukan. Tapi Tuhan terlebih tahu. Makanya dia beri kekuatan terlebih dahulu kepada kita. Jadi tolong dibedakan. Jangan orang tiba-tiba kena sakit lalu kita katakan gak perpuluhan. Orang kena sakit dikatakan orang berdosa. Orang sakit dikatakan kurang iman dan kurang berdoa. Dan orang yang ngomong seperti ini akhirnya juga kena sakit. Dipikir dia Superman saudara. Dia pikir dia Tuhan. Dia pikir saudara waktu masih muda umur 30. Masih sehat-sehat dia bisa khotbah seperti itu. Nanti kalau sudah umur 50, 60. Kita bukan pesimis, percaya Bapak Ibu. Tapi kita harus realistis. Tetapi realistis itu sikapi bersama dengan Tuhan. Itu bedanya. Tuhan tahu, makanya kita dipersiapkan. Supaya kita ada kekuatan. Itu yang membedakan. Jangan hanya dengar orang katakan kalau kita selalu di atas. Ada orang mengatakan kita di atas seperti roda berputar ke bawah. Jangan percaya itu. Ini kalau misalkan bukan di gereja, saudara kadang-kadang saya jitak. Saya mau tanya, kamu hidup 50 tahun pernah kena masalah enggak? Jadi waktu di bawah itu kamu mau ngomong apa?
Jangan di hadapan jemaat, di atas panggung mau tebar pesona. Tebar seolah-olah imanmu besar. Makanya ada seorang hamba Tuhan yang menurut saya dia murni dan tulus. Sebelum dia mati, saudara, dia panggil murid-muridnya kembali. Karena orang yang dekat sama Tuhan, saudara, dia tahu kapan dia mau dipanggil Tuhan. Dia bilang, kali ini sakit saya gak akan lewat. Dia panggil murid-muridnya. Kalian pasti pernah baca ayat yang mengatakan, jikalau imanmu sebesar, imanmu besar artinya, sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kalian, dengan semua teologi yang sudah saya pelajari, jikalau gunung itu tidak pindah, punyalah iman yang benar. Tetap setia, tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah iman yang benar. Kita boleh punya iman yang besar dan percaya, boleh silakan. Tapi masalahnya kalau kita tengking gak keluar-keluar itu penyakit, terus kita gak percaya. Kita mulai meragukan Tuhan. Tidak. Hari Minggu saya khotbah kedua di kebaktian Central Park. Entah bagaimana saudara, waktu ibadah pertama yang khotbah kan gembala di sana. Waktu khotbah yang kedua saya masuk toilet. Ya entah linglung atau apa. Saya biasanya kan pencet flash bersihin dulu toh. Yang saya tekan bukan flash, yang saya tekan itu yang semprot keluar itu loh. Cebokan. Ini saudara jangan berpikir saya lagi stres kurang uang. Enggak, justru saya lagi banyak uang dan diberkati Tuhan. Kelihatannya gak yakin wajahnya ini. Jadi waktu saya tekan saudara, keluar semprot ke sini. Bisa bayangin, ini 5 menit lagi khotbah nih, semprot kemari. Tapi puji Tuhan saudara, saya pakai baju warna biru dongker dan celana itu warna hitam. Dan saya berpikir, pagi itu saya mau sedikit necis. Abu-abu tua sama krem. Jangan pikir pendeta juga gak bisa necis saudara. Sedikit-dikit boleh. Saya mau pakai itu. Tapi entah apa dorongan bagaimana saudara. Enggak deh. Saya ganti aja baju yang biru tua sama celana hitam. Jasnya abu tua. Nah ini boleh dicontoh boleh juga enggak. Ya, enggak tahu jadinya apa-apa saudara. Tapi saya lihat akhirnya wah kelihatan sedikit. Lalu pura-pura ke hair dryer yang buat tangan ya. Saya pura-pura begini saudara pada saya kipas-kipas biar kering. Tapi tetap gak bisa 100%. Saya khotbah, selesai gak ada yang tahu. Terakhir aja saya bawa sedikit ngomong sama mereka. Mereka baru sadar aja saya kena air itu. Apa yang mau saya coba ngomong begini Bapak Ibu. Tuhan izinkan masalah. Masalah itu pasti ada selama kita ada di dunia ini. Jangan bilang kita gak ada masalah. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan petunjuk. Masalahnya tetap kena, airnya tetap kena. Tapi dengan baju dan celana yang warna gelap, itu lumayan tidak terlihat. Ibu tadi saudara bisa mengalami sakit, bisa mengalami masalah. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan dengan firman yang dia makan di saat perjamuan itu. Roti yang dia baca. Lalu itu saudara waktu dia mengalami, dia ingat. Sehingga dia menjadi kuat dan menjadi sembuh. Itulah cara Tuhan. Punyalah pengertian yang benar. Makanya kalau kita bicara menyembah itu, sembah Tuhan itu bukan bicara tentang caranya. Karena caranya macam-macam. Kalau kita ini karismatik kayak begitu Bapak Ibu. Pakai organ, pakai drum. Tapi saudara kalau pergi ke Protestan dan Katolik, kita ngomongin sesat. Betul? Kalau lagi berdoa sama nyembah sama Tuhan, jangan berisik pakai organ. Coba kalau Bapak Ibu ngomong sama saya, ngomong sama yang raja atau presiden, di samping pakai organ, kurang ajar nggak? Kurang ajar. Mereka berpikirnya begitu. Kita kan berpikirnya lain. Makanya cara menyembah, cara main musik, bagaimana itu terserah masing-masing. Beda cara nggak membawa kita masuk neraka. Karena menyembah itu dengan kita menyanyi dengan model cara pemusik begini saudara. Itu hanya ekspresi saja.
Tetapi menyembah yang benar adalah meletakkan Tuhan pada posisi yang paling tinggi di dalam hidup kita. Itu namanya kenapa kita menyembah Dia, karena memang Dia adalah Tuhan. Sehingga apapun keputusannya di dalam kehidupan kita, kita tetap harus memuji Tuhan. Kita tetap puji Tuhan. Gak ada masalah. Mazmur 73 ayatnya pertama sampai dengan kelima. Ini seorang pemuji, saudara. Seorang pemuji yang namanya Asaf. Orangnya baik. Makanya dia ngomong begini. Sesungguhnya Allah itu baik. Siapa yang berani ngomong Allah itu gak baik? Pasti kita ngomong Allah baik. Meskipun di hati kecil kita lagi kadang-kadang meragukan Tuhan. Karena di hadapan jemaat kita ngomong Allah itu baik. Tapi waktu kita sendirian, waktu kita mengalami masalah, kita masih bisa ngomong Allah itu baik gak? Itu baru teruji. Karena kadang-kadang kita mau terlihat rohani, kita ngomong Allah itu baik. Tapi hati kecil kita mengatakan Allah itu tidak baik. Kalau baik kenapa gak sembuhkan saya? Waktu kita bersaksi kita ngomong Allah itu baik. Tapi di tengah-tengah itu saudara, hati kita meragukan. Karena waktu kita bersaksi, kita sedang ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Allah baik karena saya baik. Makanya saya bersaksi tentang kebaikan Allah. Tapi secara tidak langsung saya mau mengatakan saya baik. Kok bisa tahu? Cek aja nurani kita. Waktu gak ada orang, tidak bersaksi, tidak ada pujian, tidak di hadapan orang. Apakah kita masih bisa mengatakan Allah itu baik? Itu baru kita teruji. Sekarang ngomong gampang saudara lagi sehat. Tapi nanti bahkan seorang pendeta besar pun puluhan ribu jemaat, waktu dia mengalami sakit, mulai tergoncang imannya. Saya mau katakan, pengertian yang salah akan membawa kita menjadi hidup yang salah. Karena dikatakan di dalam Hosea, bahwa umatku binasa karena dia tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena dia tidak mengerti. Salah satunya tadi Asaf. Dia mengatakan Allah itu baik, betul. Ayat selanjutnya apa? Allah itu baik. Tulus hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka aku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Selanjutnya. Sebab aku cemburu. Saudara, apa itu cemburu? Apa itu iri? Iri adalah sesuatu yang bukan kita miliki, ingin kita miliki, itu namanya iri. Hartanya orang kita iri. Itu bukan milik kita, jangan iri dengan hartanya orang. Tapi kalau cemburu adalah apa yang harusnya kita miliki, dimiliki oleh orang. Makanya tidak dikatakan Allah itu iri, tapi Allah itu cemburu. Karena kita adalah milik Dia dan kita dicuri oleh iblis, makanya dia cemburu. Kita mendua hati, makanya dia cemburu. Tapi yang menariknya Asaf juga ngomong, dia cemburu sama orang fasik. Karena dia berpikir apa yang dimiliki oleh orang fasik adalah milik dia. Saya sudah pelayanan, saya sudah nyembah Tuhan, saya sudah khotbah, saya sudah ngajar saudara. Harusnya saya lebih baik daripada dia. Makanya dia pikir itu milik dia. Asaf cemburu kepada pembual-pembual dan juga kemujuran orang-orang fasik. Ayat keempat. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Lihat sehat-sehat. Dan tubuhnya gemuk-gemuk saudara. Sehat-sehat, makmur-makmur. Ayat selanjutnya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia yang diukur ukuran manusia. Jangan kita mengukur segala sesuatu itu secara fisik. Kalau ngukurnya fisik nggak ketemu. Karena berkat umum itu Tuhan berikan kepada semua umat manusia. Tapi berkat khusus yaitu keselamatan Abraham, Ishak dan Yakub. Apanya tuh Pak? Kehwenya. Saudara ngerti kehwe? Ya, itu hartanya. Kalau kita dengar Abraham, kita dengar hartanya. Begitu berkat Abraham, Ishak dan Yakub, langsung kita mikir harta jasmani.
Padahal itu garis keturunan keselamatan yang tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Bukan bicara hartanya, bukan bicara tentang berkat-berkat umumnya. Makanya kalau itu yang kita bandingkan kepada orang fasik dan orang di sana, gak ketemu Bapak Ibu. Dan sayangnya sangat disayangkan, beribu-ribu sayang. Di dalam gereja pun kita hanya bicara berkat umum. Dan itu sempat mengecewakan Asaf. Tetapi Tuhan singkapkan kepada Asaf. Di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9. Apa yang dikatakan? Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan. Saudara lihat karakternya. Berpakaian kekerasan. Next. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok hati dan meluap-luap dengan sangkaan. Dan seterusnya. Akhirnya Tuhan mulai singkapkan Bapak Ibu apa yang terjadi kepada orang fasik. Dan ayat 27 dan 28 kita lihat. Kita lompat di ayat yang terakhir. Dikatakan oleh Asaf apa? Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Orang-orang fasik itu. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kondisi Asaf gak berubah. Tapi pengenalan Asaf dengan Tuhan itu berubah. Sehingga saudara, meskipun kondisinya tidak berubah, Asaf mulai tahu. Pengertian yang benar akan membuat dia hidup. Tapi pengertian yang salah, maka akan membuat dia binasa. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Meskipun terkadang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Penyertaanmu adalahnya segala bagiku. Meskipun kami harus melewati begitu banyak hal, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai. Percayalah. Jangan berpikir bahwa mencobai Tuhan itu dengan kita tidak berdoa, tidak percaya dengan hal-hal yang kelihatannya mustahil, lalu kita mengatakan itu mencobai Tuhan. Justru sebaliknya, dengan kita meragukan Tuhan, kita sedang mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu bukan berarti kita tidak percaya. Dengan segala apa yang kita doakan. Tapi kita harus percaya dengan setiap jawaban yang Tuhan berikan. Meskipun itu tidak sesuai dengan doa yang kita naikkan. Itulah percaya. Itulah ketidakragu-raguan kita. Percayalah akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati umat-Mu. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, kesehatan, bahkan di dalam iman kerohaniannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudara naikkan satu pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya.